Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Walaupun kita tetap ada di rumah, tapi kita percaya Allah Roh Kudus akan mengurapi kita, mengurapi firman-Nya, sehingga kita pada sore hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar ibu-ibu? Kita percaya kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Filipi ayatnya yang Filipi 1 ayatnya yang ketiga. Puji Tuhan. Filipi 1 ayatnya yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan yang keempat, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita pelajari firman Tuhan ini, bagaimana Rasul Paulus dia sangat bersuka cita, sangat mengucap syukur bagaimana keadaan jemaat yang ada di Filipi dalam keadaan yang sangat baik. Bukan saja kondisi fisiknya yang baik, tetapi bagaimana mereka ada di dalam persekutuan dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam iman mereka, bukan saja mereka kuat di dalam Tuhan, tetapi mereka berjuang dan berkorban untuk pelayanan. Sehingga ini merupakan satu sukacita yang luar biasa yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Saudara, kalau kita lihat arti mengucap syukur adalah hal yang sangat luar biasa. Mengucap syukur itu gampang dikatakan bahwa ketika kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkelimpahan, atau dalam keadaan yang diberkati, kata mengucap syukur itu mudah kita ucapkan dan selalu kita akan katakan, saya mengucap syukur, saya bersuka cita, saya berterima kasih buat segala berkat yang kita terima. Dan hal itu adalah hal yang baik dan hal yang biasa kita lakukan. Ya, tetapi mengucap syukur, firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke 18, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan berkelimpahan, dalam keadaan yang mungkin kekurangan, dalam keadaan yang sakit, atau dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, dikatakan kita harus mengucap syukur. Karena di sini dikatakan di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini biarlah menjadi pegangan atau kekuatan atau menjadi berkat buat kita untuk ketika kita ada di dalam kondisi seperti itu, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Yang dikatakan itulah yang dikehendaki Allah.
dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan diberkati luar biasa, dalam keadaan pas-pasan, dalam keadaan kekurangan, kita mau mengucap syukur. Sebab di dalam ucapan syukur itulah timbul sukacita Allah. Dan saya mau lihat di sini bagaimana kita akan melihat di dalam perspektif yang lain atau pandangan yang lain di dalam Rasul Paulus ketika dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia melihat bagaimana sukacitanya luar biasa. Sukacitanya luar biasa bukan sukacita karena dia melihat bahwa di Filipi jemaatnya diberkati luar biasa secara jasmani. Memang mereka diberkati, tetapi yang paling penting lagi mereka diberkati, mereka kuat di dalam iman, mereka setia kepada Tuhan, mereka berjuang mempertahankan imannya, bahkan mereka berjuang berkorban untuk pelayanan-pelayanan yang mereka rasakan atau apa yang dipercayakan ketika mereka mulai mengenal Injil, atau ketika mereka mulai mendengar firman, ketika Rasul Paulus pertama kali menyampaikan firman Tuhan, maka mereka bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Saudara, ini yang merupakan satu berkat rohani yang luar biasa, bahwa ucapan syukur yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi itu menandakan bahwa mereka bertumbuh secara rohani dengan baik. Dan di sini kalau kita lihat di ayatnya yang ketiga, mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, semua aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi ada satu hubungan yang sangat dekat antara Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di Filipi. Karena dikatakan dia selalu rindu untuk mengingat jemaat ini. Dia selalu rindu untuk berdoa bagi jemaat ini. Dan tidak itu saja, tetapi ketika dia berdoa buat jemaat ini, ada sukacita yang dirasakan. Artinya ada satu hubungan yang sangat dekat, sehingga perhatian daripada Rasul Paulus kepada jemaat ini sangat luar biasa. Saudara, biarlah di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang sudah kita dididik oleh kebenaran firman, bahkan mungkin kita sudah mengikuti beribadah kepada Tuhan dari sejak masih kecil mungkin, atau dari sejak kita mengenal akan kebenaran firman Tuhan, biarlah kita bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik. Karena orang yang bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik, sebagaimana Rasul Paulus ini katakan, sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil yang tidak tinggal di Filipi, tetapi dia berjalan keliling untuk menyampaikan kebenaran Allah dari satu kota ke kota yang lain. Di sana dia melihat bagaimana betapa bahagianya jika orang-orang yang menerima firman, yang menerima Injil yang disampaikan itu, mereka bertumbuh dengan baik. Mereka memiliki iman yang sungguh kepada Kristus dengan baik. Sebab itu, biarlah saudara dan saya, ini merupakan menjadi satu teladan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, saudara,
biarlah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena ini merupakan satu kebahagiaan. Bukan saja Paulus melihat jemaat yang ada di Filipi, tapi kita percaya bahwa hamba-hamba Tuhan yang ada di dunia ini, bahkan Ibu Gembala, Bapak Gembala, kalau melihat kita semua sebagai jemaatnya setia, taat, beribadah kepada Tuhan, ada satu sukacita di dalam kehidupan mereka. Demikian juga apa yang dirasakan Paulus, dan biarlah itu juga apa yang dirasakan bagi saudara dan saya, untuk kita saling peduli, untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain, agar kita tetap ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kelima, di ayat kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang. Dari hari pertama sampai sekarang, mereka grafiknya naik. Ya, bukan turun tetapi naik. Artinya mereka sudah diuji dengan berbagai persoalan hidup. Mereka sudah diuji dengan berbagai hal, tetapi mereka tetap tinggal di dalam Tuhan. Mereka tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan inilah yang menjadi teladan buat saya dan saudara. Untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan, untuk kita tetap setia di dalam Tuhan, untuk kita tetap bersekutu di dalam Tuhan, sehingga sukacita itu bukan saja hanya Tuhan yang senang melihat saudara dan saya, tetapi hamba Tuhan, gembala, bahkan teman-teman kita seiman, bahkan sekeliling kita, ketika mereka melihat bahwa kita tetap setia di dalam Tuhan, ada sukacita yang luar biasa, melebihi berkat jasmani yang kita terima. Puji Tuhan. Yang keenam, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi kita mulai dari ayat Filipi 1 ayatnya yang ketiga. Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali Rasul Paulus mengingat jemaat yang ada di Filipi, karena kesetiaan mereka terhadap Tuhan, karena perjuangan mereka di dalam melayani Tuhan, maka itulah yang membuat Rasul Paulus merasa bersukacita, memiliki satu hubungan yang sangat dekat bagi mereka. Kita buka kembali di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-10. Masih di Filipi 4 ayatnya yang ke-10. Filipi 4 ayatnya yang ke-10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan dari dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan.
bahwa perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu tidak mengambil kegiatan dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi orang yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Maka malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dan Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ya, sampai di situ, saudara. Rasul Paulus di sini dikatakan bahwa dia sangat mengucap syukur apapun yang dialami di dalam penginjilannya, di dalam pelayanannya. Bahkan dikatakan suka dan duka sudah dialami. Di dalam kelebihan dia sudah alami. Di dalam kelaparan sudah dialami. Di dalam kesakitan, kelemahan sudah dialami. Tetapi dia mengucap syukur dan berterima kasih. Dia melihat bahwa jemaat yang ada di Filipi itu, mereka sadar bahwa ketika Rasul Paulus tidak ada bersama mereka, mereka pun mengirimkan berkat apa yang mereka punya. Sehingga Rasul Paulus katakan dia sudah menerima bantuan daripada orang-orang yang ada di Filipi. Artinya kemajuan daripada pertumbuhan rohani yang mereka dengar dari firman Allah itu bertumbuh dengan baik. Bukan saja imannya yang bertumbuh, tetapi mereka pun mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, sekarang dunia semakin sukar, ya. Bagaimana keadaan seperti ini, kita belum bisa beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama, sehingga kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tetapi biarlah kita mau bertemu di dalam Tuhan, di dalam persekutuan kita, di dalam doa. Dan hal yang kedua, biarlah kita juga memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang mungkin kita tidak bisa memberi apa-apa, tetapi mari kita berdoa buat mereka supaya mereka tetap kuat di dalam pelayanan mereka. Dan inilah yang dirasakan oleh Rasul Paulus, bahwa jemaat-jemaat yang dipimpinnya, yang diajar tentang firman itu bertumbuh dengan luar biasa. Sekalipun Rasul Paulus tidak ada bersama dengan mereka, tetapi begitu perhatian mereka di dalam pelayanan Rasul Paulus. Dan ini pun menjadi peringatan buat saya dan saudara, untuk kita belajar bagaimana di dalam kondisi seperti ini, untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk kita saling memperhatikan manakala ada yang sakit, manakala ada yang kekurangan, manakala ada yang mungkin perlu untuk didoakan. Biarlah itu yang menjadi kekuatan buat kita untuk kita dapat melakukan hal itu. Puji Tuhan. Dan biarlah kita juga memberikan perhatian bagi saudara-saudara kita seiman di dalam keadaan-keadaan seperti ini, terutama di dalam doa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi Rasul Paulus, karena dia percaya bahwa Tuhan itu adalah setia.
Kesetiaan Allah tersedia bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 71 ayatnya yang ke-22 kita lihat di sana. Mazmur 71 ayatnya yang kedua. Ayatnya yang ke-22. Maaf, Mazmur 71. Mazmur 71 ayatnya yang ke-22. Aku mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu. Sekali lagi saya bacakan. Aku mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allah. Ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan, lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Sebab aku mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Saudara, pemazmur ini mengucap syukur bahwa Tuhan memperhatikan kehidupannya. Tuhan menyatakan kesetiaannya. Manakala di dalam keadaan-keadaan yang sukar, Tuhan ada di situ. Dan ini sudah dirasakan oleh pemazmur ini. Ya, bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah ini juga yang menjadi kekuatan atau pegangan kita. Bahkan di sini dikatakan bahwa pemazmur ini meminta pertolongan di masa tua. Saudara, di masa tua tetap Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Jadi kita jangan takut, jangan khawatir akan keadaan ini. Bahwa Tuhan selalu ada di dalam masa hidup kita, di dalam masa tua kita. Kita minta perlindungan Allah di dalam masa-masa yang saat ini, di mana orang takut untuk keluar karena sedang ada virus yang tidak kelihatan, yang merajalela di seluruh dunia ini. Tetapi di sini kita belajar bagaimana pemazmur ini meminta perlindungan dari Tuhan di masa tua. Di masa tua. Mungkin kita juga merasa saat ini ya, ada seperti saya sudah 60 tahun. Sudah 63 tahun. Kita boleh ada sampai saat ini dengan tubuh yang sehat. Ini semua berkat Tuhan. Yang kita hanya minta kepada Tuhan, minta perlindungan yang daripada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menolong kita, saudara. Amin. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Tidak ada yang bisa menolong kita dalam kondisi seperti ini. Ya, kita nggak lihat virus itu ada di mana. Tetapi Tuhan melihatnya. Dan Tuhan yang akan menolong kita menjaga dan memelihara. Sekalipun kita harus terus waspada, ya, harus hidup sehat, harus tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan tetap hidup bersih dan sehat. Sebab itu dikatakan, aku mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu. Dia mau menyanyikan. Menyanyi itu berarti ada rasa syukur, ada rasa sukacita di dalam kehidupannya, bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Tidak pernah habis-habisnya bagi orang yang selalu hidup di dalam Tuhan.
sebagaimana Paulus begitu merasa bahagia, sukacita ketika melihat jemaat yang ada di Filipi ini bertumbuh imannya di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah ini juga menjadi pegangan kita untuk kita terus tetap setia kepada Tuhan. Bahkan juga di ayat yang ke-6 di sana kita lihat masih Mazmur 71 ayatnya yang ke-6. Ya. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Pemazmur ini begitu sadar bahwa Tuhan sejak dari kandungan kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita boleh ada terpelihara sampai saat ini, kita percaya itulah yang menjadi perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita sampaikan? Apa yang akan kita sampaikan? Selain kita mau mengucap syukur, selain kita mau memuji-muji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa ini, dengan tulus hati, bahwa kita mengatakan Tuhan itu baik. Puji Tuhan. Kita lihat lagi di dalam Mazmur 89. Masih tetap di Mazmur 89. Mazmur 89 ayatnya yang ke-7. Mazmur 89 ayat ke-7. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuh. Saudara, musuh akan dicerai-beraikan oleh Tuhan. Siapa musuh kita sekarang? Oh, saya nggak punya musuh. Saya sama semua orang tidak pernah bermusuhan. Baik. Bisa musuh diri sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Itu yang harus kita bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan. Dia yang akan mengeluarkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Perasaan-perasaan yang tidak baik itu akan dikeluarkan jika kita datang kepada Tuhan. Sebab dikatakan, siapakah yang seperti Tuhan? Tidak ada yang seperti Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang berani mati untuk mengorbankan dirinya bagi segala dosa kita. Artinya, bahwa Dia adalah Allah yang maha besar. Saya selalu mau mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang maha besar. Sebab di sini dikatakan pemazmur bahwa tidak ada Allah seperti Dia. Tidak ada Tuhan seperti Allah kita. Semuanya tunduk di hadapannya. Jadi saudara, apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Biarlah kita mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Sebab di pasalnya yang ke-9, di sini dikatakan,
Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Kesetiaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan setia. Tuhan tetap setia, dan kesetiaannya itu besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin manusia tidak setia, tetapi saudara, Tuhan setia. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah jauh daripada kita. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Terus jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Manakala tinggalkan Tuhan binasa. Tetapi ketika kita mengucap syukur, ada kebahagiaan di sana. Sebab kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kesetiaannya tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Bahkan di sini pemazmur ini katakan, siapakah yang sama seperti Engkau, Tuhan? Tidak ada yang sama. Tuhan kita tidak ada yang sama, tidak bisa disamakan dengan Tuhan siapapun. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah menebus segala dosa kita. Sebab itu biarlah kita selalu mau mendekat kepada Dia. Puji Tuhan. Bahkan di ayatnya yang ke-33, masih di dalam Mazmur 89, ayatnya yang ke-33, di sana dikatakan bahwa ayat yang ke-35, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Saudara, pembelaan Allah bagi orang yang setia beribadah. Kita tidak perlu membalas jika ada orang yang tidak suka dengan kita. Tidak perlu membalas jika orang menjelekkan, menfitnah, menggosip atau apapun. Tidak perlu membalas. Kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Karena dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan, kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Wow, luar biasa. Tuhan tidak akan pernah berlaku curang di dalam kesetiaannya. Sebab Dia adalah Allah yang adil. Kesetiaannya tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kesetiaan manusia, kesetiaan suami, kesetiaan istri, kesetiaan anak-anak, kesetiaan sahabat, kesetiaan teman, siapapun dia, tidak ada yang sama dengan kesetiaan Allah. Luar biasa, saudara. Sebab itu, apapun yang kita alami, inilah yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus. Hendaklah kita mengucap syukur di dalam segala perkara, di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal kita mengucap syukur. Manakala kita mau mengucap syukur dalam suka dan duka, dalam sakit, lemah, atau apapun itu kekurangan, kelimpahan, kita mengucap syukur. Bahwa Dia yang akan membela kita. Sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Luar biasa, saudara. Kasih setia Tuhan itu
Bahkan tidak ada Allah seperti Dia. Puji Tuhan. Dan yang kedua, sukacita dan damai sejahtera itu pun dirasakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Kita lihat, kita buka di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-8. Roma 1 ayatnya yang ke-8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Rasul Paulus pun kembali memiliki kerinduan untuk datang ke Roma. Kita tahu perjalanan Rasul Paulus di Asia Kecil, menyampaikan firman dari kota ke kota. Tetapi dia mendengar bagaimana orang-orang yang ada di Roma ini memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Sehingga dikatakan iman mereka tersiar ke seluruh dunia. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam pertobatan. Hidup yang mengerti akan firman. Sebab itu mereka tersiar, artinya kehidupan mereka itu hidup di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang mungkin dari kecil kita sudah jadi anak Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak menjadi berkat bagi dunia ini. Tetapi kita mengucap syukur kalau ada orang yang baru benar mendengar firman lalu dia taat atau dia memiliki komitmen. Itu yang indah di mata Tuhan, dan kita pun akan merasa sukacita melihat orang-orang yang tetap di dalam Tuhan dengan kesetiaannya. Sehingga dikatakan Rasul Paulus memiliki kerinduan. Untuk apa? Untuk kembali menyampaikan firman, untuk kembali memberikan karunia rohani kepada mereka, agar iman mereka bersama-sama dengan Rasul Paulus menjadi kuat. Agar apa? Agar banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa boleh dibenangkan. Kalau mereka sudah kuat di dalam iman mereka, biarlah kita mau menarik lagi jiwa-jiwa untuk mereka percaya kepada Tuhan. Sebab itu ini kerinduan Rasul Paulus. Dia rindu untuk datang. Sebab itu dia bersukacita, dia mengucap syukur. Mendengar, dikatakan iman mereka terdengar. Artinya mereka kuat di dalam Tuhan, saudara. Mereka kuat di dalam Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan itu sudah melewati ujian. Berbagai ujian mereka sudah lewati dan mereka ada di dalam Tuhan. Sehingga mereka boleh bersaksi, boleh menyaksikan bagaimana baiknya Tuhan. Dia bisa tinggal tetap di dalam Tuhan. Dan dikatakan di sini mereka memiliki iman yang kuat, artinya tersiar. Hidup mereka sudah hidup di dalam pertobatan.
kita harus hidup dalam pertobatan dari hari setiap hari. Dari hari setiap hari. Sebab itu kita harus terus berdoa. Sebab inilah yang menjadi kesukaan, menjadi kerinduan Rasul Paulus di sini dikatakan ayat, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil, anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab Rasul Paulus ingin melihat mereka untuk memberikan karunia rohani kepada mereka, untuk mereka semakin kuat, semakin dewasa, semakin dipakai untuk melayani Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita juga demikian. Semakin kita kuat di dalam Tuhan, semakin kita setia. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tetapi kalau kita memang setia kepada Tuhan, saudara, ada orang atau tidak ada orang, Anda akan tetap setia. Waktunya beribadah, Anda akan tetap ambil waktu dan duduk mendengar firman. Itu orang yang setia taat, orang yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, memiliki karunia rohani yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang merasa toh tidak ada gembala yang lihat, tidak ada pelayan-pelayan yang lihat, ya nanti aja, nanti besok, lusa. Tapi orang yang dikatakan orang yang memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, orang yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan, jam ibadah dia pasti duduk. Jam ibadah sekalipun online akan tetap mempersiapkan diri. Sebab kita bersyukur kalau kita masih punya kesempatan untuk menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa mereka hidup di dalam pertobatan. Yesaya 1 ayatnya yang ke-27. Yesaya 1 ayatnya yang ke-27. Yesaya 1 ayatnya yang ke-27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil. Dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Wow. Di sini dikatakan Tuhan adalah hakim yang adil. Orang-orang yang setia dan dibenarkan, maka itulah yang akan diperhatikan Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang memberontak, orang-orang yang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan dikatakan akan dihancurkan. Dia sama dengan orang yang memberontak. Saudara, meninggalkan Tuhan sama dengan orang yang memberontak. Dan itu dikatakan orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan akan hancurkan mereka. Wow. Saudara, kita bersyukur kita dapat firman Tuhan ini. Tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar dengan kesetiaan. Dan Dia memang setia.
Tidak ada yang sama seperti dia. Dan bagaimana di pihak kita yang sudah mendengar firman, yang sudah berkali-kali kita diingatkan. Di sini dikatakan orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Tadi dari awal dikatakan bahwa bersukacita dan bersyukur itu dalam segala hal. Jadi susah dan senang. Kalau kita ada di posisi itu dan kita tetap mengucap syukur, kita tetap berada di dalam Tuhan, bertahan di dalam Tuhan, untuk kita dipulihkan dengan keadaan-keadaan, manakala dalam keadaan yang tidak baik, dipulihkan untuk menjadi baik. Tetapi harus tinggal di dalam Tuhan. Jangan keluar. Sebab di sana dikatakan Tuhan akan menghabiskan, bahkan akan dilenyapkan. Sebab itu kita kalau melihat orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang sudah meninggalkan Tuhan, hidupnya ya banyak. Saya melihat ada kesaksian yang orang sudah meninggalkan Tuhan, memang hidupnya menderita. Bukan saja menderita mungkin secara berkat jasmani, tetapi menderita secara rohani, menderita secara jiwa, karena tidak memiliki lagi pengharapan, tidak ada lagi kekuatan iman di dalamnya. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kita mau hidup di dalam pertobatan. Setiap hari hidup di dalam pertobatan. Bukan dengan kekuatan kita, saudara, tetapi biarlah firman dan Roh Kudus itulah yang menjadi kekuatan kita untuk mampu terus berjalan dari kebenaran datang kepada kebenaran. Kita minta kekuatan dari Tuhan agar kita tetap ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan di dalam Ayub 22 ayat yang ke-23 kita lihat di sana. Ayub 22 Ayub 22 ayatnya yang ke-23. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarnya. Wow, saudara. Jadi ketika kita bertobat di dalam Tuhan, sebagaimana tadi orang-orang yang tidak bertobat itu sama dengan orang-orang pemberontak, sama dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Tetapi bagi orang yang bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, arti bertobat artinya merendahkan diri kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan. Jadi berharap dan mengandalkan kepada Tuhan saja, maka apabila engkau menjauhkan kecurangan. Kecurangan itu perbuatan yang curang, menipu, ya, licik, itu curang, jahat. Dari kemahmu, dari rumahmu, dari sekelilingmu, maka membuang biji emas ke dalam debu emas Ofir ke tengah batu-batu sungai,
Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh engkau akan bersenang-senang. Saudara, ini berbicara bagaimana iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Emas itu berbicara bagaimana iman. Iman yang emas, yang murni, itu adalah bagaimana iman kita yang tulus kepada Tuhan. Kalau kita beriman bertulus kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan juga sungguh-sungguh kepada kita. Sehingga di sini dikatakan, jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasabah. Tuhan akan mengabulkan doa kita manakala hidup kita di dalam pertobatan. Sehingga kita memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Dan ketika iman kita sungguh kepada Tuhan, ada kuasa yang bekerja sehingga mujizat terjadi. Dan kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sebagaimana contoh ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Ketika satu orang tersesat, Tuhan akan cari. Ketika 100 domba yang ada, ini merupakan satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa baca di sana, tetapi karena waktu, kita lihat saja, boleh baca sendiri di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7. Betapa Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jangan sampai hidup kita tersesat, saudara. Jangan kita, apalagi di zaman sekarang ini, jangan sampai kita tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Tapi biarlah kita mau tinggal di dalam Tuhan. Sebab satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Marilah di dalam pelayanan kita, ibadah kita, saya tidak putus-putusnya terus mengajak saudara dan saya, kita sampaikan firman Allah. 1-2 kata, saudara, kita bawa kepada saudara kita, teman kita, untuk hidup di dalam pertobatan. Yang belum mengenal Tuhan, mari kita ajak mereka untuk mengenal Tuhan. Karena bagaimanapun, satu jiwa bertobat berharga di mata Tuhan. Dan inilah yang menjadi PR kita semua, untuk kita tetap setia hidup dalam pertobatan, sehingga kita memiliki hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara, karena waktu, kita lihat saja di dalam kembali di dalam Filipi 1. Filipi 1 ayatnya yang ke-5. Atau ke-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari ini pertama-tama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus. Kalau kita sudah mulai di dalam Tuhan, kalau kita sudah mengenal Tuhan, biarlah kita mau mengakhiri hidup kita juga bersama dengan Tuhan. Jangan sampai langkah yang terakhir itu tidak menentukan jalan hidup kita. Tetapi biarlah langkah yang terakhir, langkah yang awal sampai langkah yang terakhir, kita tetap ada di dalam Tuhan. Apapun keadaan kita, kita mau tetap di dalam Tuhan. Sebab kalau Dia sudah memulai,
Dia sudah memanggil saya dan saudara menjadi miliknya. Biarlah terus kita pertahankan iman percaya kita kepada Tuhan, agar pada sampai akhirnya, kapan saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, kita masih ada di dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Sampai akhir hidup kita, bahkan sampai akhir pada hari Kristus Yesus. Artinya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, biarlah itu terus kita bawa sampai akhir kehidupan kita di dalam Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 138. Kita lihat di sana Mazmur 138. Mazmur 138 ayatnya yang ke-8. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Perbuatan tangan Tuhan itu adalah perbuatan yang luar biasa. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, Dia juga yang akan menyertai kehidupan kita sampai pada akhirnya, di mana saudara kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Ini yang harus kita pegang di dalam hidup ini, sehingga kita terus mengucap syukur. Ketika ada masalah dan persoalan, tetap kita mau mengucap syukur, dan kita tetap ada bertahan di dalam Tuhan. Terakhir kita buka di dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-15. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepadamu supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, Paulus memiliki keinginan untuk mengunjungi jemaat yang ada di Korintus. Tetapi keinginan itu berubah mengingat karena banyak hal yang harus dikerjakan di dalam pelayanannya. Seringkali manusia seperti itu. Sehingga dikatakan bahwa bisa ya, bisa tidak. Tetapi firman Allah itu adalah ya dan amin. Di ayat yang ke-20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang disediakan
untuk kita. Artinya bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dia tidak pernah berdusta. Dia adalah ya dan ya. Setiap perkataannya tidak pernah dibatalkan. Setiap janjinya pasti digenapi. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa manusia bisa berubah karena keadaan, karena tugas, karena pekerjaan, atau karena banyak alasan lain. Tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang setia. Janjinya ya dan amin. Tidak pernah dibatalkan. Dia adalah ya dan ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Jadi saudara, apa yang perlu kita ragukan? Bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa. Bahwa janjinya itu pasti akan digenapi. Dia adalah Allah yang setia. Dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Dia Allah yang membela kita ketika kita taat kepada Dia. Tetapi juga Dia adalah Allah yang tidak segan-segan akan menghukum orang-orang yang memberontak atau yang meninggalkan Dia. Sebab itu apa yang Dia sudah mulai, Dia pasti akan menggenapinya. Dia pasti akan menyelesaikannya pada hari Kristus yang kedua kali. Manakala Dia akan datang yang kedua kali. Biarlah kita tetap ada di dalam kesetiaan.